mendapatkan catatan di tangan kanan kita. Ya, kenapa ada catatan tangan kanan kita, ada tangan kiri kita? Karena hidup kita ini disaksikan oleh Allah, dan Allah menugaskan dua malaikat. Kenal malaikat siapa? Yang tugas mencatat amal baik dan buruk. Ayo, ada kenal? Kenal gak? Tahu gak? Ya, malaikat raqib atid. Ya, di antara kita ini ucapan kita bila mana baik ditulis dengan malaikat yang baik, ya, buruk ditulis dengan malaikat buruk. Apalagi anggota badan kita buat dosa ini, maka nanti disedorkan tuh catatannya. Ya, bukan hanya kita di dunia dia nulis, ada petugas nulisnya oleh malaikat. Maka hati-hati berbicara, hati-hati melakukan perbuatan, karena kita ada disaksikan oleh malaikat yang ditugaskan mencatat. Kalau amal kita baik, ya tadi, ya biyamini, tangannya tangan kanan, sungguh alangkah bahagianya. Ya, tapi yang merugi, yang sangat takut jika catatan amal di tangan kirinya, karena tangan kiri amal buruk semua. Maka sanksinya adalah dia disiksa dulu di neraka. Kalau dia ada beriman. Kalau orang kafir, ya selama-lamanya disiksa. Ya, tidak ada catatan kebaikan, walaupun di dunianya bersedekah dan sebagainya, tapi dia tidak mengimani Allah, tidak mengenali nabinya, maka tertolak amal baiknya itu, tapi dapatnya pujian dari manusia. Wah, sanu buat baik, wah sendermawan, tapi pahalanya tidak ada. Ya, kalau orang Islam bagaimana? Kalau orang Islam dikhususkan niat didahulukan, ingin berbuat baik. Walaupun dia berbuat baik tetap dapat pujian dari manusia, tapi kalau pahalanya nanti ditimbang. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah dapat pahala. Baik kalau niatnya karena manusia ingin didermawan, insya Allah dapat siksa di neraka. Ya, cuman nerakanya nggak lama, ya, karena dia beriman. Suatu saat Allah angkat, sudah habis dosanya, maka diangkat oleh Allah ke surga. Maka tentunya di sini. Langsung yang ketiga adalah wal bahki minas sirat, bagaikan kilat jika menyeberang sirat. Apa itu sirat? Itu jembatan Siratul Mustaqim, sering kita dengar ya. Nah, sirat ini jembatan yang lurus bahasanya gitu ya. Tetapi dalam riwayat menanjak 5.000 tahun. Pertama menanjak dulu 5.000 tahun. Dahsyat. Ya, bahkan riwayat nanti kalau menanjak itu kalau amalnya buruk, baru tengah-tengah mundur lagi guling-guling. Ya, kalau udah imannya bagus, bagaikan kilat. Ada yang amalannya dengan kurban dia udah ada, masya Allah kendaraan dia, wah bagaikan dapat burung, kendaraan onta, begitu. Nah, sampai udah 5.000 tahun menanjak, baru turun. Ya, turunnya itu kayak dari gunung turun ke bawah. Ada yang gelundung-gelundung lagi, ada yang sampai jalannya pakai mukanya. Ya, karena amal perbuatan di situ. Maka iman kita harus lurus kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah itu baru 5.000 tahun mendatar. Tapi bukannya enak. Yang terakhir itu bawahnya api neraka. Bahkan riwayat Sayyidina Ali, satu rambut dibelah 7, itu kiasan. Ya, artinya itu jembatan itu satu rambut dibelah 7. Rambut kita nih, coba bayangkan, dibelah 7, bukan dipotong-potong maksudnya, tapi 7 dibelah, jadi kecil lagi. Nah, tajamnya lebih tajam daripada pedang Sayyidina Ali, bahasanya gitu. Ya, tetapi kalau orang beriman melewati itu, ya bukan karena dohirnya ditinjau, mana kelihatan jembatannya ya. Ya, itu adalah jembatan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kendaraan. Maka butuh kendaraannya. Ya, kendaraan yang tidak memiliki kurban, orang miskin, ya tidak ada kewajiban kurban tuh. Ya, tidak bisa sedekah untuk anak yatim sebagainya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hafidhu khamsin ala shalah. Dia akan mendapatkan apa? Dengan 5 waktu sholat. Ya. Wal mu'alakun fil masajid. Dia senantiasa berjamaah ke masjid. Ya, bukan sholat sendirian di rumah. Kalau sholat di rumah mungkin bahasa kita khusyuk. Enak, tenang, ada TV, ya, ada orang ngobrol, tenang gitu. Mana mungkin ya anak nangis, coba kalau di masjid. Ya, paling yang berewel itu ya anak-anak ini yang masuk masjid belum bisa sholat tapi masuk masjid. Ya, tapi di sana bukan sholat tapi bercanda, main-main. Ya, jujur nih, kakak pernah nanya,
Ya, kepada ada yang kenal kali nggak pernah nanya satu waktu, Dek, sholat di masjid siapa yang nyuruh, Dek? Enggak, saya datang sendiri. Oh, kamu ayah lu sholat nggak? Enggak. Ada yang gitu. Siapa? Ibu. Tahu nggak kalau ke masjid itu harus dia sholat? Dia sholat itu belum. Umur berapa tahun? 5 tahun. 7 tahun pun baru diajarkan. Kalau 10 tahun tidak sholat dipukul. Itu maka 7 tahun ini belajar pada guru kita, ke orang tua kita dia semprot, dia nyari duit buat kita. Bapak kerja pagi-pagi pulang malam, ibu kita kerja juga, datang ke pengajian, Kak saya mau ngaji Kak. Maka nanti diajarkan tuh ada praktik sholat, ya suruh hafal bacaan dari mulai takbir sampai salam. Baru di situ suatu ketika kejadian di Wisadula, Kak saya mau ngaji ya, pada ngaji itu alhamdulillah. Setelah corona pada hilang lagi tuh kemana itu. Ya tolong ya kita ngaji lagi yang dekat-dekat Al-Huda ini, insya Allah ya nggak mahal ya, insya Allah ya, ngaji lagi ya. Nah udahnya nanti seperti itu, bagaimana nanti sirat kecuali dengan amal sholat. Ya kita miskin, tidak mau berbagi, tidak ada yang dibagikan, bagaimana? Kecuali dengan sholat 5 waktu berjamaah ke masjid. Masih banyak amal-amal yang lain. Setelah itu apa lagi? Ya, yang keempat adalah masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, itu yang diangan-angan. Ya, bagaimana caranya? Itu tadi, fadilah sholat ini 5 waktu ke masjid, maka akan mendapatkan masuk surga tanpa hisab. Artinya tidak ada pertanyaan pos-pos. Sedangkan nanti di masar itu ada pertanyaan pos-pos. Ya, pos keimanan termasuk di sirat tadi. Ada pos tentang bab iman ditanya. Kamu iman pada Allah? Iya. Iman kepada Rasulullah? Iya. Disaksikan? Iya, dia dapat catatannya. Maka selamat. Ya, tidak mendapatkan kesusahan, bagaikan burung terbang sehingga di tepinya surga dengan Rasulullah SAW. Itu yang diharapkan kita, masuk surga tanpa hisab. Ya, sholat 5 waktu walaupun susah miskin, walaupun dia menderita sakit, itu amalannya. Orang sakit kan susah payah tuh, sholat aja berat banget, dipaksakan sholatnya karena kewajiban Allah, insya Allah orang itu akan mendapatkan namanya masuk ke tanpa hisab. Ya, orang sehat wajar kuat, tapi kok orang sakit kena air aja dingin menggigil. Ya, diganti kata Rasulullah SAW apa? Tayamum. Luar biasa. Gak bisa berdiri duduk, gak bisa duduk berbaring, gak bisa berbaring centang, gak bisa centang isyarat. Dia gak bisa isyarat, kaku semua orang yang kenapa itu yang koma ya. Ya koma lain lagi, kalau ingat pikiran hatinya beriman pada Allah, di dalam hatinya dia sholat walaupun tidak tahu ada waktunya. Itu maka di sini pentingnya adalah sholat. Lalu ada salah satu adab 6 perkara yang akan diadab di dunia, 3 perkara di akhirat. Yang pertama adalah akan dicabut wajah kesolehannya. Ya, maka orang yang nggak pernah sholat itu, lihat di saat jenazah itu, jenazahnya kok begitu ya, bahasanya ya, kok hitam gitu kan, kok nggak ada roman-roman cahaya gitu kan. Itu khawatir nanti. Dan juga yang kedua, tidak mendapatkan doa orang-orang soleh. Sedangkan orang-orang yang soleh itu dalam kubur mendapatkan doa kiriman, walaupun tidak kekhususan kita mendoakannya, dia mendapatkan pujian salam, dapat dari orang soleh. Ada dalam sholat. Setelah kita assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salam sejahtera kepada nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalimat itu sambung assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu yang sampai pahalanya ke orang-orang soleh dalam kubur, sampai dari Adam diciptakan sampai hari kiamat. Allah sendiri yang mentransfer. Ya, orang ahli masjid Al-Huda tiap hari kelihatan dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan sampai. Apalagi yang membangun masjidnya, apalagi yang memberikan infaknya, memudahkan bayar air, bayar listrik, ya, bayar pengajar ngajinya, bukan mesti bayar, memberikan sesuatu hadiah, ya, karena mereka pun karena akan dapat nilai dari Allah Subhanahu Wa Taala jika infak-infak itu digunakan untuk agama.
Ya, Pak Guru ngaji dipakai dia makan minum keluarga anak istrinya, ibadah pahalanya dapat. Ada pahala ngaji baca Quran, ada pahala sholat tahajud, ada pahala puasa, akan ngalir pada orang yang bersedekah, pada orang yang beriman. Ya, oh enggak Ustaz tengah kita tapi lima waktu rajin, itu pun bagian sama. Ya, anak yatim, apalagi Allah juga janjikan. Ya, apalagi anak yatimnya ngaji soleh ya. Nah, insya Allah ya kita akan sama-sama nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti ada lagi yang bisa sakratul maut, mendapatkan kehausan yang sangat. Bahkan 7 lautan benua pun diminumkan ke orang lagi sedang mati itu mau meninggal, tidak bisa menghilangkan hausnya. Ya, jangan sampai dengan orang meninggal sholat dahsyat hukumannya. Ya, maka sholatnya harus ditunaikan. Ya, belajar. Nah, sampai titik kematian kita. Ya, titik ajal menjemput kita. Ya, sudah tadi matinya susah. Ya, maka amalnya juga jelek, wajah kita dicabut, doa kita nggak dapat, rugi kita nanti. Bahkan nanti disiksa di dalam kubur sampai hari kiamat. Ya, jangan sampai kita mendapatkan demikian. Nanti kalau ada 3 perkara masuk neraka itu surga, maka akan di neraka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ya, yang kedua ada lagi tidak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW yang tidak sholat. Ya, dengan sengaja apalagi mengingkari. Tapi kalau malas-malas karena tidak mau, sebelumnya tidak mengaji, itu kembali pada Allah yang Maha Rahman dan Rahim, apakah mengampuni, menyayangi atau mengadabnya. Nah, itu kembalikan pada Allah. Allah yang punya berdikat masuk surga, menyiksa dan sebagainya. Cuman kita sebagai manusia yang baik hidup sangat baik, bahkan pada orang meninggal dia sholat, dia mabuk dan sebagainya, di saat meninggalnya tidak tahu kalau dia mati istighfar, astagfirullah, meninggal. Insya Allah dapat ampun. Apalagi kalimat la ilaha illallah, meninggal, dakhalal jannah, wajib baginya surga. Nah, itu maka orang yang sedang ngajak itu selalu di telinganya dibisiki dengan la ilaha illallah atau astagfirullah, ya, diingatkan ibu bapak ya, kalau ini ikhlaskan. Ada dosa-dosa ibu yang tahu saya tidak tahu, hanya ibu dengan Allah, ampunlah. Kalau di saat itu maka meneteskan air mata biasanya tuh, mudah-mudahan di hatinya dia mengingat kepada Allah. Tiba-tiba dia meninggal di hari yang baik, hari Jumat misalnya. Pas dimandikan kok berubah jadi cantik ibunya. Ya, laki-laki dia ganteng, tandanya Allah terima kesolehannya hingga diampuni segala dosanya, meninggal husnul khotimah. Itu tanda-tandanya. Tapi kalau meninggal sholat disusahkan, mau nyari ini aja kuburan susah, mau nyari hengkapan susah, mau nyari hal-hal itu susah, hingga 3 hari itu baru dapat kuburan. Subhanallah, sedih. Seperti itu. Maka kita berlindung pada Allah, jaga sholat 5 waktu, insya Allah. Mudah-mudahan di sore hari ini dapat bekal ya, ini aja ya. Mudah-mudahan kita semua menjalankan, mengamalkan, insya Allah. Semoga kita segala dosa diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangat besar dalam sholat tersebut. Yang terakhir, 8 perkara kita meminta dalam sholat. Insya Allah jika sholatnya betul akan mendapatkan. Yang pertama, Rabbighfirli, minta ampunan, warhamni, minta rahmat, wazhurni, minta ditutupi kesalahan kita, warfa'ni, minta diangkat derajat kita. Yang tadinya susah jadi mulia, yang tadinya hina jadi mulia karena Allah, diangkat derajat ya. Terus yang kelima, warzuqni, diberikan rezeki yang tidak sangka-sangka. Yang keenam, wahdini, akan ditunjuki hidayah kebaikan oleh Allah. Yang ketujuh adalah wa'afini, dan akan disehatkan badan kita, dijauhkan penyakit yang namanya penyakit yang serem-serem ya. Kalau penyakit pilek, batuk mah umum ya. Nah, sebagian juga penghapus dosa. Yang maksudnya begitu. Yang penyakit yang serem apa? Penyakit gila, penyakit tua, pikun, itu yang serem, yang tidak mengenal Allah nantinya ya. Yang ke-8 terakhir adalah wa'afini wa'fu'ani. Nah, 8 perkara ini diulang-ulang dalam sholat. Pasti jika sholatnya betul, insya Allah Allah terima. Oh, ada kalimat sholat diterima, ada nggak yang terima? Ada. 60 tahun sholat tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedih kita.
cari kenapa 60 tahun kok sholatnya diterima, jungkok jungklik gitu kan, ruku sujud kayak manuk, kayak ayam nototin makanan, tidak tumanina, terus wudunya tidak sempurna, buang air kecilnya tidak mau cebok. Bagaimana ibadah sholatnya boleh diterima? Bagaimana wudunya akan suci sedangkan dia bawa najis? Nah, belum lagi dia mulutnya kasar, madu domba, mulutnya lagi gibah. Nah, itu 60 tahun, bayangkan dia sholat ibadah seolah-olah dia akan jaminan, tetapi tolak sholatnya oleh Allah karena dia. Maka kita mengaji insyaallah. Kalau lebih dari kami, mohon maaf wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya? Langsung aja. Alhamdulillah kita mohon nasihat ini buat diri kami, keluarga kami, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan juga buat umumnya untuk bapak hati sekalian, sama-sama kita belum kebaikan ya di dunia ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sore hari ini senantiasa diijabah ya, wa yumsinu ya, wasbihu wa yumsuna ya, berzikir kepada Allah di pagi dan hari. Mudah-mudahan dengan doa kita, kebutuhan kita, keinginan kita dijabah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus keluarga Bapak Toto senantiasa dianugerahkan hingga istiqomah mengamalkan amalan ini, berbagi kepada saudara kita ya. Yang kita pun mudah-mudahan mendapatkan sebagaimana keluarga Bapak Toto ya, mengikuti jejaknya ataupun berbagi walaupun hanya sekerat roti, segelas air dan sebagainya, insyaallah ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radihu sabati musabati rasulina amin ya Allah ya rabbal alamin ya ma'bud ya ma'bud ya Allah ya rahman ya rahim ya fattah ya alim ya raja ya hanan ya mannan ya dzul jalali wal ikram. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalkami sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin Muhammad. Allahumma amsayna amsan mulkulillah, walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa mulku ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka min al-kasal wa usul kibar, a'udzu bika min adlikum adzabinar. Allah bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namutu alaihi al-mashir. Allahumma amsayna bi ni'matin aw ahadin faminka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa la syukr. Allahumma afini bi badaniha, Allahumma afini bi samiha, Allahumma afini bi syariha, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal fakri wal qawli la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, asnasani kullahu wa taqina sitrfatan ain. Ya hanan ya manan malikal mulki dzul jalali wal ikram. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحاجة والأذى والكسل والبخل والزبن والغلبات دين قهر الرجال. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك السلامة والعافية في ديني والدنيا والآخرة. نسألك السلام والعافية في دنيا وله ومالي. اللهم استر رعاتي من رعاتي، اللهم فيد خلطي وانهي من سماعك من تحتي. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا أولادنا وأهلنا وقريبانا واجعلنا من أهل العلم والخير وتجعلهم من أهل الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا هدنا طول عمره وصحي جسده وحسن أخلاقه حافظا عالما مزما من الأنبياء والصديقين والصالحين. اللهم ارزقنا ظاهرا وأنت خير الرازقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم.
Aku mohon padamu ya Allah, di sore hari ini ya Allah, aku naikkan tangan padamu ya Allah, kami perintahmu ya Allah doa, dan kami mengharapkan pada kebaikanmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, iman dalam kehidupan kami ya Allah, beri taufik kami bisa beribadah padamu ya Allah, menjaga amal-amalan syariatmu ya Allah, khusus sesuatu lima waktu ya Allah. Juga ya Allah, terimalah ya Allah sedekah kami, amal jarah kami, kebaikan kami ya Allah terhadap diri kami, keluarga kami dan kaum muslimin ummah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami tidak pandai berdoa ya Allah, sebagaimana Nabi-Mu minta itu kami minta ya Allah, dan kami tidak pandai berdoa ya Allah sebagaimana ulama kami ya Allah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sebagaimana kami menginginkan hal demikian ya Allah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kumpulkan kami dengan orang-orang saleh ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan iman Islam ya Allah dan husnul khatimah. Mudahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sesat qaumat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkahkan ya Allah orang yang berbuat baik pada yatim ya Allah, banyak umurnya ya Allah, berkah ilmunya ya Allah, berkah keluarganya ya Allah, berkah rezekinya ya Allah, terima ya Allah sebagai jariah ya Allah. Ya Allah, kumohon kepada-Mu ya Allah, arsyidu ya Allah, saksikan ya Allah di sore ini ya Allah, aku cinta kepada anak-anak yatim ya Allah, yang Kau takdirkan yatim, kami harus memberikan didik, memberikan pakaian kepada mereka, memberikan makan kepada ya Allah. Jadikanlah mereka ini saleh ya Allah, jauhkanlah ya Allah daripada godaan syaitan, godaan orang kufar, orang musyrik ya Allah, menyeret mereka ya Allah hingga mereka kufur padamu ya Allah. Ya Allah, aku bersumpah ya Allah, mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan anak ini saleh ya Allah, saleh-salehah ya Allah, hafidh-hafidhah, alim-alimah ya Allah. Aku sayang kepada mereka ya Allah, namun kami hanya sebatas pemberian seperti ini ya Allah. Temuanku ya Allah, ya Allah hanya bisa berdoa ya Allah, hanya Engkau ya Allah melakukan syafaat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. يا الله اللهم ادفع البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ومستلف الشدائد والمحن وما ظهر منها وبطن ومن بدن حاد حاصة ومن بطن مسلمة إنك لسن قدير. يا الله اللهم افتح أبواب الخير، أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب الجنة، أبواب المغفرة. اللهم عافنا من كل بلد الدنيا والآخرة وسن أدق عدادهم ونبيك الكريم وصلى الله وسلم سافيا في الدين والدنيا يا رب برحمتك يا رب. وصلى الله على محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله. Kurang lebihnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rohani, nasihat buat kita yang sudah tua-tua, juga untuk anak-anak yatim semua ya, yang pada nakal ya. Baik, acara selanjutnya adalah santunan ya. Toto mana Pak Toto? Jadi gini, nanti Ibu Toto sama Pak Toto berdiri menyerahkan santunannya. Nanti setelah dikasih santunannya, anak-anak bisa boleh pulang ya, langsung aja. Tapi bapak-bapak jangan pulang dulu, terutama Pak Karna. Ya, bapak-bapak jangan pulang dulu. Karena itu belum dikit. Boleh apa? Udah disiapin? Nah, siapin dulu. Nah, itu. Ini dipanggil satu-satu ya. Setelah dipanggil, selawatan boleh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi baligh
panggil satu-satu, salawatnya terus jalan ya. Ini panggil sama ibu, sama bapak, terima santunannya. Anak-anak bisa langsung pulang ya. Karena sebentar lagi mau maghrib. Salawatan dulu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Abdul Mutakin alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi barik wasilah. Allah Adila Safa Nurjana. Mana Adila? Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi barik wasilah. Allah Aufa Rizal Rais. Mana Aufa? Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi barik wasilah. Allah Rafli Kurniawan. Rafli, nah ini yang dewasanya ibu bapak. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi barik wasilah. Allah Diska Gita sholli ala. Mana Diska? Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma Fika. Mana Fika? Muhammad ya Rabbi barik wasilah. Allahumma sholli ala Ramdani. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi barik wasilah. Allah Hikmah Yunita. Hikmah mana? Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Devita balik wasilah. Allahumma sholli Aprilia Muhammad ya Rabbi sholli Adelia Ramdhani yang dewasa. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi barik wasilah. Allah Nabila Sol. Mana Nabila? Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi barik wasilah. Allah
Fauzi. Ya Robilah. Ya, betul. Kasih ibunya Muhammad Fauzi sama Muhammad Ibrahim. Dua. Allahumma sholli ala. Ini jam berapa nih? Yatim bukan? Iya. Bisa. Ramadan nih. Ramadan. Sholli ala Muhammad ya Rabbi barik wasi. Ini Muti. Ini satu lagi. Allah. Datang di belakang itu, belakangan. Allah Muti. Itu. Bakarna. Ya. Kasih kopi panas. Iya, biar buat cucunya biarin. Buat cucunya kasih tuh. Buat cucunya. Buat cucunya. Dalam Pak, Pak Saib, Pak Cahyo dalam. Semua dalam. Acara yatimnya udah pulang. Ada waktunya ngopi. Alhamdulillah. Sore hari ini jam berapa ini? Jam 5 ya. Baru jam 5. Kopi jam 5. Pak Toto dengan Ibu Nur sudah selesai melaksanakan santunan pada anak-anak yatim. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan berkah ya. Berkah untuk Pak Toto, berkah untuk Ibu Nurjana sekeluarga ya. Alhamdulillah. Ini video yang keberapa nih? Yang ketiga. Masya Allah. YouTuber. Iya. Ini yang dengerin ceramahnya tadi nangis ini. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya, tolong dibantu channelnya itu. Sepeda Galuh Pademangan, channel subscribe, loncengnya tekan, komentar, like. Ya, Bapak Di. Oke, alhamdulillah. Pak Cahyo, alhamdulillah Pak Cahyo hadir sehat. Sekedar pemberitahuan aja, hari Minggu rencana kita mau ziarah ke sana. Ke Mbak Priok. Tadi udah serupai. Alhamdulillah boleh ya. Boleh. Hadir Pak Priok. Saya belakangan Bu, bentar Bu. Belakangan saya. Terima kasih atas kehadirannya mewakili. Pak Ustadz bisa ya hari Minggu ya? Rencana ada ini kampung terbaru. Oh belakang ada Pak Mohamad. Pak Cahyo. Ada Pak Jayamudin. Terima kasih Pak Toto, Ibu Nur, udah Pak Ustadznya nih. Mudah-mudahan sehat semuanya. Nah ini anak yatimnya nih. Ya. Habis Pak, udah habis Pak. Terakhir kemarin. Akhirnya, nah ini satu-satu lagi diambil nih. Ya Pak, saya terima kasih banyak Pak. Ada Bapak Toto, sama Ibu Nur. Juarni Semoga banyak umur, berikan selamat. saya itu. Pacarnya Pak Jainuddin. Suartini. Itu sebelahnya, sebelahnya pacar Pak Tarmojo tuh, Ibu Sri Hartati. Nah lagi mantannya Pak Karna tuh, Ibu Kartini. Mantannya Pak Karna ya. Ya. Belum. Udah. Jadi Pak Toto, satu-satu. Pak Cahyo ambil Pak Cahyo. Yang kuning. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya, ngopi dulu. Boleh ngopi dulu? Ngopi dulu. Tutup dulu ini yang videonya. Nah, videonya. Nah, dulu dong. Kalau ngopi sekarang, kalau ngopi dulu bukan. Ya, saya kameramennya. Kameramen. Ceramahnya bikin
gemeter lah. Pokoknya kalau dengar ceramah tadi, alhamdulillah aromahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.